إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, ukuran kesuksesan diri kita dan seluruh manusia ukurannya adalah dengan Islam. Seberapa sempurna Islam dalam dirinya seseorang, segitulah keberuntungan dia, kesuksesan dia, keselamatan dia. Kalau sempurna Islamnya seperti para nabi, para rasul dan yang mengikuti jejak-jejak mereka, maka sempurnalah kesuksesan dia, keselamatan dia, keberuntungan dia. Kalau ada yang kurang, ya berkurang. Kalau sama sekali Islam gak nempel dalam kehidupannya, ya sempurna celakanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang orang itu datang pada kita, keluarga kita, kenalan kita, muji-muji kita, subhanallah, antum yang luar biasa, wali yang berjalan di atas bumi ya antum ini, jos, surga itu tinggal masuki saja. Pujiannya orang yang memuji tidaklah cukup untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan kesuksesan kita, kalau ternyata diri kita ini jauh dari amalan-amalan yang sesuai dengan arahan Islam. Hadirin, dulu itu Fir'aun, rakyat-rakyatnya muji dia, bahkan mujinya kebablasan, dia adalah Tuhan kami. Pujiannya orang yang memuji, kalau kitanya enggak benar, tidaklah mendatangkan apapun, bahkan tambah menjerumuskan kita. Inilah yang mau kita usahakan, hidup sebentar, dan yang sebentar itu sudah banyak yang kelewat. Bagaimana sisa-sisa umur ini kita lebih dewasa dalam beriman, beramal, dalam mengamalkan Islam. Begitu juga para hadirin, caciannya orang yang mencaci, cemoohannya orang yang mencemooh, penghinaannya orang yang menghina. Kalau kita ini memang benar aturan hidup kita, keyakinannya benar, amalnya benar, sesuai dengan Islam, maka caciannya orang mencaci tadi tidaklah membahayakan kita, bahkan akan meningkatkan derajat-derajat kita. Para nabi, para rasul, manusia-manusia yang suci, tidak punya kekeliruan sama sekali, dibimbing langsung oleh Allah, utusan-utusan Allah, panutan umat. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun mesti dicemooh oleh kaumnya
kamu itu penyihir, kamu itu orang gendeng, orang gila. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Ayatnya kurang lebih begitu itu akhirnya. Illa qalu sahirun aw majnun, mesti orang-orang yang didatangi dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, mereka bilang kepada para nabi, para rasul tersebut, kamu itu penyihir, kamu itu orang gila. Tapi enggak masalah, derajatnya dia tidak berkurang, kebenarannya juga enggak berkurang. Tetap mereka adalah pimpinan-pimpinan kebenaran, pimpinan-pimpinan hidayah, walaupun dicaci maki dan dicemooh oleh sebagian kaumnya. Allah telah menjanjikan, siapa yang mencari aturan selain Islam, sekali-kali Allah tidak akan terima dari dia, dan nanti di akhirat dia akan dimasukkan golongannya orang-orang yang rugi. Maknanya kalau orang itu ikut aturan Islam, Allah akan terima dia, dan di akhirat nanti Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang beruntung. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama, mencari aturan selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dari dia, dan nanti dia di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang rugi. Maka kita bicara sambil merenung, ini sudah sesuai dengan aturan Islam belum? Berkeluarga, berdagang, bergaul, bertransaksi, makan, minum, tidur, istirahat ataupun kerja, selalu sertai renungan ini sudah sesuai dengan Islam atau belum? Atau sesuainya berapa persen? Itulah ukuran diterima oleh Allah atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan kurang lebihnya tempatnya mengamalkan Islam nih ya, mulai ujung kuku kita sampai ujung rambut kita ini. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa mengamalkan Islam nunggu kaya, mengamalkan Islam nunggu punya kekuasaan, mengamalkan Islam nunggu punya kewibawaan, orang-orang yang bilang begini ini telah menipu umat manusia. Untuk mengamalkan Islam yang diperlukan adalah kita masih hidup, otaknya waras, punya waktu. Itulah fasilitas untuk mengamalkan Islam dengan sempurna sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka nanti si kaya, si miskin, si raja, si rakyat, yang sakit-sakitan atau selalu sehat, pertanyaannya sama nanti di akhirat, sudah ngamalkan agama atau belum? Maka kalau dia menjawab, saya kan miskin, miskin nggak ada kaitan dengan agama. Kaitannya dengan badan kamu sudah dipraktikkan belum? Ketika miskin ngamalkan agama apa tidak? Nah, saya jadi orang kaya sibuk loh. Agama nggak ada kaitan dengan kekayaan. Waktu kamu kaya, sudah ngamalkan agama atau belum? Maka kesadaran inilah yang mau kita wujudkan dalam otak kita, hati kita. Kalau saya sudah diberi kesempatan hidup, otaknya waras bukan gila, maka tidak punya alasan untuk tidak mempraktekkan agama, yaitu di badan kita ini, para hadirin. Maka dalam kitab-kitab agama, orang itu kalau sudah balik, otaknya waras, dinamakan mukallaf. Orang yang punya tugas untuk mengamalkan Islam. Mukallaf itu siapa? Aqilun balighun. Orang yang sudah balik, sudah dewasa, dan dia otaknya waras. Inilah orang-orang yang akan ditanya mengenai agama ya ini, aqilun balighun. Assalamualaikum.
Kesel nih, tahajudnya kedawan. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bahwa Islam itu ada tiang-tiangnya, ada amalan-amalan pokoknya. Namanya rukun Islam. Ini pokok-pokoknya Islam. Pertama adalah keyakinan yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian amalan-amalan besar, sholat, zakat, puasa, haji. Maka isinya Islam adalah iman dan amal. Isinya Islam adalah iman yang amal dan amal. Meluruskan keyakinan dan meluruskan amalan, itulah Islam. Maka pertama kali kita, biar Islam kita benar, langkah pertama kita perbaiki iman kita. Kita ulang-ulang lagi, kita dengarkan lagi, kita sampaikan lagi, dan kita usahakan iman itulah asas dari sikap-sikap hidup kita. Karena semua sikap hidup yang tidak didasari iman belum diterima oleh Allah. Sebaik apapun pandangan orang mengenai seseorang, dia ahli berderma, dia ahli sosial, dia zahirnya tidak pernah berbuat keonaran, tetapi kalau iman dia tidak benar, dia ini adalah orang yang tidak diridhai Allah. Ini adalah calon pasti masuk neraka. Karena dia kerjakan itu semua bukan karena yakinnya kepada Allah, hanya sekedar karena melaksanakan tugas, atau karena basa-basi, atau karena dorongan pribadi. Padahal badan dia, waktu dia, kekuatan dia, fasilitas yang dia punya semuanya dari Allah. Sementara dia ngerjakan itu semua bukan karena yakin kepada Allah. Bagaimana dia mau minta surga pada Allah? Gak ada kaitan sama sekali dengan Gusti Allah itu. Kadang-kadang orang tuh mikir, ini orang ini baik kok Pak, nggak pernah berbuat keburukan, nggak pernah berbuat keonaran, kenapa masuk neraka? Loh, dia kerjakan itu semua kan bukan karena Allah, kok mau minta dari Allah? Gimana jurusannya itu nggak nyambung nih. Ya. Maka langkah pertama memperbaiki rukun iman yang 6. Inilah asas untuk perbaikan seluruhnya. Asas pertama adalah dengan keyakinan yang benar. Ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasadnya seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau daging tadi benar, maka semua jasad akan menjadi benar. Wa idza fasadat, kalau daging tadi rusak, maka seluruh badan akan ikut rusak. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, segumpal daging tadi adalah hati atau jantung itu. Badannya kelihatan seger, jantungnya rusak, mati. Jantungnya bengkak, megap-megap. Jantungnya fungsinya 10%, melebihi megap-megap, terus-terusan terengah-engah. La ilaha illallah. Hadirin, ada anak kecil, selesai 6 bulan dia sudah mulai senang makan, senang minum. Jadi karena hatinya kosong dari keyakinan, kosong dari pengetahuan, apa saja mau dimakan. Sendok mau dimakan, tanah mau dimakan, besi kalau perlu mau dimakan, karet-karet mau dicaplok. Karena hatinya kosong dari pengetahuan. Ini begitu gede, umur 5 tahun, tahu ini sendok nggak boleh dimakan, yang boleh dimakan nasi, yang boleh dimakan kerupuk, yang boleh dimakan nasi pecel. Karena masuk pengetahuan yang benar mengenai makanan pada hatinya,
akhirnya anak kecil tadi mulai benar hidupnya. Maka kadang-kadang orang itu sudah gede, sudah dekat dengan kuburnya, hatinya itu seperti bayi yang 6 bulan itu. Apa-apa diterjang. Yang gede badannya aja, sebetulnya hatinya itu hatinya anak-anak. Maka kita ini pengen badan kita sudah balik ini ya dibalikkan juga imannya. Imannya ini didewasakan juga. Maka langkah pertama adalah iman kepada Allah. Kita yakini dengan sebenar-benarnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Tuhan itu apa para hadirin? Pencipta satu-satunya hanyalah Dia. Pengatur satu-satunya hanyalah Dia. Pemilik satu-satunya hanyalah Dia. Penentu satu-satunya hanyalah Dia. Pemberi rezeki satu-satunya hanyalah Dia. Yang menahan satu-satunya hanyalah Dia. Maka dalam hadis riwayat Imran ibn Husain, dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah telah ada dan tidak ada selain Allah. Kita ada ini karena dikehendaki Allah ada. Dunia ini ada karena dikehendaki Allah untuk diwujudkan. Jadi kita rasakan diri kita, semua hadirin yang di sini, bahkan semua makhluk berbagai jenis ragamnya, ini ada permulaannya. Asalnya semuanya Adam. Asalnya semuanya enggak ada para hadirin. Kita ini semuanya ini 100 tahun yang lalu insya Allah enggak ada. Mungkin enggak ada yang tahu bahwa kita ini akan ada. 100 tahun ke depan insya Allah atau enggak sampai, kita ini juga semuanya akan hilang dari permukaan bumi ini. Siapa yang mendatangkan? Allah. Siapa yang berangkatkan? Allah. Ini kita rasakan benar, jangan kegeeran jadi makhluk, jangan terlalu kegedean perasaan. Saya bisa ini, bisa itu, bisa apa? Kamu itu enggak ada, diadakan. Kamu ini enggak bergerak, digerakkan. Kamu itu enggak bisa menentukan, ditentukan. Maka beberapa bulan yang lalu itu ada tamu. Dia ini Masya Allah begitu semangat, punya program-program perubahan. Dia bilang sekian lama dengan kami program, saya bawa program ini untuk perubahan Indonesia, perubahan ini. Saya dengarkan. Apakah Bapak memang mampu merubah? Mampu saya. Saya bilang kemampuan-kemampuan yang kita rasakan itu sebetulnya perasaan saja. Maksudnya gimana? Kok saya malah digembosi ini gimana? Maksudnya begini Pak, kita ini aslinya itu enggak ada, diadakan oleh Allah. Kalau Allah nolong kita ya kita bisa, kalau enggak ya kita enggak bisa apa-apa. Maka semangatnya Bapak untuk perubahan-perubahan tadi harus disertai ketakwaan biar Allah tolong. Oh gitu ya, iya. Kita ini nahan ngantuk aja enggak bisa kok, mau ngerubah Indonesia. Nahan ngantuk gak bisa, nahan kencing gak bisa, nahan lapar gak bisa. Jadi kita ini sering perasaan kita ini menghantui kita sampai seakan-akan kita ini bisa itu, sebetulnya perasaan. Yang bisa itu hanya Allah. Katanya sebagian ulama, di dunia ini ada gunung, ada laut, ada sungai. Ini semua orang di dunia nggak berani bilang laut yang membuat itu saya, nggak berani. Memang sebelum dia ada laut sudah ada. Nah, gunung ini yang buat saya, nggak ada yang berani. Sungai ini yang buat saya, nggak berani. Nggak ada laut made in Amerika, made in China, nggak ada. Ya memang begitu itu. Tetapi kalau sudah kaitannya dengan usaha dia, perasaan itu dari dia mandiri tanpa Allah.
Saya bisa kok, gerakkan tangan bisa, ngomong bisa, nentukan bisa, saya punya kebijakan saya juga bisa. Maka Nabi mengajarkan kepada umatnya, usaha-usaha kita, kekuatan kita itu enggak akan ada tanpa Allah. Maka Nabi mengatakan, kamu tak ajari satu kalimat, yang kalimat ini adalah dari gudang yang ada di surga sana. Yang diantara maksudnya, kalau kamu punya keyakinan yang benar dengan kalimat ini, nanti kamu akan masuk surga, dapat berbagai macam anugerah di surga. Apa itu ya Rasulullah? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan tanpa ditolong Allah, itu enggak ada. Jadi kita ini setiap mau usaha kebaikan, usaha perubahan, usaha islah diri, usaha peningkatan, ingat, ini tanpa ditolong Allah nggak akan bisa. Wong kita sendiri ini wujudnya itu karena diwujudkan oleh Allah. Adanya kita ini karena dikehendaki Allah untuk ada. La haula wa la quwata illa billah. Orang kok ada masalah, kemudian dia mengatakan la haula wa la quwata billah, ini sama aja dia bilang kepada Allah, ya Allah saya ini enggak mampu apapun, yang mampu hanya Engkau. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini diuji oleh Allah, anak saya diculik oleh musuh agama, istri saya nangis terus minta arahan ya Rasulullah. Maka Nabi memberikan arahan kepada mereka berdua, nafikan usahamu, nafikan kekuatanmu, tawajuh kepada Allah. Yang mampu melepas anakmu, yang mampu mendatangkan solusi hanya Allah. Kita ini hamba nggak mampu buat apa-apa. Inilah tuntutan dari iman kepada Allah. Aktsira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu dengan istri kamu perbanyak kata-kata ini. La hawla wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Maka sahabat tadi pulang ke rumah, wahai istriku, Rasulullah telah memberikan arahan pada kita untuk menghadapi masalah ini, kita menafikan kemampuan kita. Maka duanya wiridan, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tengah-tengah wiridan tiba-tiba di depan rumah ada suara hiruk pikuk seperti suara, ada suara ontanya, ada suara kambing-kambing yang begitu banyak. Maka dua orang itu penasaran, akhirnya keluar rumah. Ternyata anaknya yang diculik oleh musuh agama itu lepas dari tempat penculikannya. Tengah-tengah orang tuanya wiridan, amalan, belenggu-belenggu yang borgol dia ini lepas semua. Akhirnya dia naik onta, dan onta itu yang dia naiki adalah onta yang biasa untuk ngembala kambingnya musuh agama itu. Akhirnya semua kambingnya ikut onta itu, jumlahnya 4.000 kambing. Cerita dalam hadis sahabat. Ada masalah, kembali kepada Allah, ikut arahan Rasulullah. Selesai masalah, kaya mendadak, tidak direncana. Inilah orang iman. Orang itu kalau takdirnya kaya mesti akan kaya, Pak hadirin. Kalau takdirnya miskin walaupun direncanakan kaya, bangkrut terus. Kadang-kadang orang itu bilang pada orang-orang ahli agama, ke masjid terus saja, amal agama terus, nanti makan apa? Masya Allah. Perkataan ini sepertinya benar, padahal ngeri, ini salahnya fatal. Semua orang yang di dunia ini bisa makan, bisa minum karena masih ada orang yang amal agama. Kalau enggak diizinkan untuk makan minum di dunia ini. Akan datang satu masa dunia ini hanya ada orang yang tidak beriman, maka langsung kiamat hari itu. Kita rasakan iman kepada Allah ini tuntutannya berarti hajat saya yang sebenarnya hanya kepada yang Maha Satu, yaitu kepada Allah. Waktu suka, waktu duka, waktu kaya, waktu miskin, jadi penguasa, jadi rakyat, sehat ataupun sakit,
hajat saya adalah hanya kepada Allah. Ini Allah itu kalau melihat hatinya hambanya, hatinya itu hanya tawajuh kepada Allah, terus inilah yang diridhoi. Sepertinya usaha, kenapa kamu usaha? Ya biar Allah ridho, di antara perintahnya Allah adalah usaha. Bukan usaha saya yang bisa mendatangkan apa-apa. Ya nanti akhirnya usahanya disertai ridhonya Allah, akhirnya datangkan barokah. Kalau usaha itu sudah diridhoi Allah, maka jurusannya surganya Allah. Sebagian para nabi, para rasul, usaha-usaha ngajak kebaikan seumur hidupnya, yang ikut hanya 3 orang. Ada yang ikut hanya 2 orang, yang ikut hanya 1 orang, bahkan tidak ada yang ikut sama sekali. Masuk surga sendiri, diutus sendiri, dakwah terus sampai wafat juga nggak ada yang dapat hidayah. Akhirnya tetap Allah ridho, dimasukkan surga yang sangat tinggi. Ya. Maka kita setiap langkah, setiap keputusan harus disertai ini, harus di lingkup yang diridhoi oleh Allah. Para ulama mengatakan orang itu belum sampai iman yang benar sebelum dia rasakan dalam hatinya bahwa hajat saya di tengah lautan, kapal saya pecah, sebentar lagi saya tenggelam, dengan hajat saya di rumah dengan anak istri dalam keadaan aman tentram, hajat saya sama saja. Kalau saya nggak ditolong oleh Allah, saya akan hancur walaupun di rumah. Maka orang iman tuh sepertinya di rumah tapi ya takutnya kepada Allah, hajatnya kepada Allah di hatinya itu sempurna. Saya ini memang perlu terus, sedetik nggak ditolong oleh Allah saya akan hancur. Walaupun saya di tengah lautan, kapal pecah, kalau Allah tolong saya nggak masalah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah-tengah bayan dia nerangkan begini, hajat kita kepada Allah, kapan aja hajat kita kepada Allah. Tengah-tengah beliau bayan, tiba-tiba jatuh ular yang begitu besar, menjatuhi badan beliau dari atas. Maka beliau tidak merubah kata-kata beliau, dan tidak merubah duduk beliau, dan tidak merubah gerakan beliau. Tetap ada ular, nggak ada ular, tetap aja. Seakan-akan Allah berkehendak. Jadi Abdul Qadir cerita mengenai iman yakin, memang hatinya sudah begitu itu. Maka ular tadi melilit leher beliau, tetap bayan aja. Akhirnya ular tadi masuk ke kerah leher beliau sampai keluar dari lengan baju beliau terus meneruskan bayan terus. Inilah orang-orang yang jadi contoh benarnya iman yakin. Makhluk itu nggak bisa buat apa-apa, itu benar-benar kita masukkan dalam hati. Maka di sana, di India sana, ada seorang ulama besar namanya Syekh Mahmudul Hasan. Semua orang alim di zamannya adalah murid beliau. Di atasnya Syekh Ilyas generasinya. Beliau itu di mana-mana jadi asbab hidayah, asbab kebaikan. Akhirnya penjajah Inggris waktu itu sumpek dengan orang ini. Akhirnya tanpa salah beliau diambil, khawatir ini mempengaruhi rakyat. Akhirnya terjadi rakyat bersemangat untuk mengusir penjajah Inggris. Terwangkep, dimasukkan penjara. Ternyata beliau dimasukkan penjara bukan malah jadi hina. Seluruh penjara pengen ngaji pada beliau. Akhirnya penjara jadi madrasah. Wah, ini orang-orang ini ngaji pada Syekh Mahmud ini kan karena Syekh Mahmud agamanya dengan orang yang di penjara ini sama. Akhirnya jadi begini. Pindah lagi ke penjara yang hanya orang Hindu saja di sana. Syekh Mahmud dimasukkan ke sana, seluruh orang penjara yang Hindu masuk Islam semua. Ini Syekh Mahmud ini apa sih rahasianya? Ternyata Allah membuka apa sih yang ada dalam hati beliau, mutiara apa yang ada ini. Maka orang-orang Inggris musyawarah ini, Syekh Mahmud ini pengikutnya banyak. Kalau dibiarkan bisa ngerusak India ini, bisa ngerusak program-program kita. Dia harus dibunuh tapi dengan cara yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Caranya gimana? Kita ambil ular yang gede yang sudah kita laparkan, masukkan ke ruangannya,
biar nanti masyhurnya dimakan ular bukan dibunuh oleh Inggris. Nah, ya, semuanya setuju itu. Maka Syekh Mahmud di ruangannya, tengah-tengah beliau wiritan, tiba-tiba oleh penjajah Inggris dimasuki ular yang sudah sangat lapar. Beliau tengah-tengah baca tahlil. Yang tahlil itu maksudnya adalah menafikan Tuhan selain Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan, makhluk semua selain Allah itu. Gak bisa buat apa-apa tanpa izinnya Allah, tanpa Allah. Maka beliau tengah-tengah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ularnya datang, beliau buka mata, ularnya datang mau nyantap beliau. Maka beliau tidak terkesan, ular itu makhluk. Ikut wiritan. Nah, maka ularnya pun ikut goyang, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai beliau menyelesaikan wiridnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selepas beliau menyelesaikan wiridnya, beliau bilang pada ular, ngapain kamu datang ke sini? Siapa yang ngirim kamu ke sini? Balik pada dia, ganti dia makan. Maka ular tadi balik keluar dari ruangan beliau, datang pada orang Inggris yang ngirim itu langsung dicaplok dimakan. Ini orang Inggris mumet nih, Syekh Mahmud ini gawat, ini dilepas saja, ini dilepas. Akhirnya dilepas. Itulah yang mau kita jadikan sikap hidup kita. Selain Allah itu makhluk yang dikuasai, yang diciptakan, yang diatur oleh Allah, maka kita selalu tawajuh kepada Allah. Kondisikan dalam hati kita ini selalu berhajat kepada Allah biar Allah ridho. Inilah namanya iman. Dan Allah menjanjikan kalau orang itu memang imannya benar, pasti akan datang pertolongan Allah kepada dia. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Pasti orang-orang yang beriman akan aku tolong. Yang janji ini Gusti Allah, bukan manusia. Kalau manusia janji itu sebetulnya, kalau kita mau merenungi keyakinan yang barusan kita dengar, itu sebetulnya janji gombal semua para hadirin. Karena dia sendiri loh, kukunya nggak memiliki, rambutnya nggak memiliki, apalagi janjikan mau datangkan bantuan ini bantuan itu. Dia nggak punya apa-apa. Maka siapa yang banyak berharap kepada makhluk, nanti hidupnya dipenuhi dengan kekecewaan. Kecewa lagi, akhirnya hidupnya merana terus itu, nggak pernah ayem. Salahnya sendiri, berharap kepada kantor yang salah alamat. Ini semuanya dari Allah, kok berharapnya bukan pada Allah. Maka kadang-kadang orang tuh nyalahkan sana, nyalahkan sini. Ini janjinya nggak ditepati, Ini sebetulnya karena kita ini perenungannya pada keyakinan yang berat kepada Allah ini perlu dimantapkan lagi. Datang para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini harga-harga di pasar naik. Katanya. Di sahabat ini wali-wali besar. Ini harga naik itu juga pada susah tuh sahabat. Nah, kalau ada orang dengar harga naik susah itu ya wajar. Wali-wali pun juga susah. Solusinya bagaimana menghadapi harga naik itu? Maka Nabi mengatakan ketentuan harga naik itu hakikatnya dari Allah. Allahul Musa'ir. Yang berikan ilham untuk menaikkan harga kepada hamba-hambanya itu adalah Allah. Maka yang penting tawajuhlah kepada Allah. Bagaimana Allah tolong kalian semua. Harga walaupun tingginya selangit, kalau Allah tolong kita, kebeli juga berarti. Tetapi kalau orang itu gak ditolong oleh Allah, walaupun harganya murah, bukan rezeki dia, dicari-cari gak dapat. Maka arahan Nabi kepada para sahabat ini arahan iman. Waktu sulit, waktu bahagia, waktu nggak ada huru hara, tawajuh kepada Allah. Selalu tawajuh kepada Allah. Siapa yang waktu susah bilang la haula wala quwata illa billah, akan ditolong oleh Allah seperti cerita tadi. Sebaliknya, siapa yang waktu bahagia dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah, ini nikmat ini datang dari kehendak Allah. Masya Allah, ini perkara yang dikehendaki Allah. La quwata illa billah, bukan dari hasil kekuatan saya. Tidak ada kekuatan tanpa Allah. Orang yang diberi nikmat, kemudian dia yang diingat Allah, ini nikmat ini dari Allah. Allah akan kekalkan nikmat itu.
Maka kalau kita pergi ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, kalau ada rumah baru, mobil baru beli, atau waktu walimahan, itu biasanya ditulis Masya Allah la quwata illa billah, biar nikmat itu kekal. Ada orang sudah merencanakan pernikahan untuk putrinya, untuk putranya, mateng, persiapannya mateng. Allah Akbar. Begitu dilaksanakan pernikahan, lupa kepada Allah, nikmat semuanya dari Allah. Kita punya kenalan beberapa puluh tahun yang lalu, anaknya orang kaya raya di Jakarta. Dia ngadakan walimahnya anaknya 2 minggu, para hadirin. Habisnya waktu itu 100 miliar. Enggak sampai 1 bulan cerai, para hadirin. Lepas cerai, datang ke sini nangis, Masya Allah. Inilah orang yang dapat nikmat, lupa kepada Allah, nikmat berubah jadi musibah. Masya Allah la quwata illa billah. Dapat nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat macam-macam nikmat, kita rujuk kepada Allah. Ini dari kehendak Allah, bukan dari kekuatan saya. Masya Allah la quwata illa billah. Biar waktu susah muncul imannya, waktu bahagia juga muncul imannya. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada utusan-utusan Allah. Dan Allah telah berikan kepada kita utusan terbaik, Sayyidul Anbiya war Rusul, untuk menuju iman yang benar, untuk menuju amal yang benar, sikap yang benar. Jalannya hanya satu, yaitu ikut arahan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku pasti surga, pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang enggak tahu taat kepada aku, berarti memang tidak mau masuk surga. Jadi untuk menuju iman yang benar enggak bisa ngarang sendiri, ikut arahan yang dibawa Nabi, yaitu arahan-arahan yang sesuai dengan Islam. Itulah arahan Nabi. Mau bicara, ini sudah sesuai arahan Nabi belum? Mau melangkah, mau memutuskan, mau makan, mau minum, mau tidur, ini tengah-tengah ngaji kok tidur, sesuai arahan siapa? Insyaallah semuanya niat para hadirin. Jadi orang itu kalau pandangannya ini sudah ikut arahan Nabi belum, jadi cerdas. Manusia ini punya kelemahan. Kalau enggak ikut para nabi, para rasul, mesti akan terjerumus di kelemahannya. Allah berfirman, kelemahan manusia di antara yang disebutkan oleh Allah, zaluman jahula, suka berbuat tidak tepat dan suka tidak tahu. Ngawur dan tidak tepat. Zalim itu tidak tepat. Dalam yang ayat yang lain, zalumun kafar, suka buat yang enggak tepat, suka enggak mensyukuri nikmat. Nikmat agama, nikmat yang terbesar malah kurang dirawat. Hari-hari mikir dunia, pada dunia mau dia tinggal. Apakah mikir dunia enggak boleh? Boleh kalau disertai yang diridhai oleh Allah. Memang kita di dunia enggak mikir dunia, bagaimana memang kita ini di dunia? Tapi mikirnya yang sesuai dengan yang diridhai Allah, bukan asal mikir. Jadi orang itu kalau sudah ikut Nabi, berarti sudah sampai ke maksud, para hadirin. Karena sudah sampai ke ridhonya Allah. Maksud kita adalah ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kata para ulama. Wahai Tuhanku, engkau adalah maksudku, ridho engkau adalah maksudku, engkau adalah maksudku, tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan yang saya cari adalah ridhomu. Maka Syekh Abdul Wahab mengatakan, kalau orang itu sudah ikut arahan Nabi, berarti sudah sampai ridhonya Allah. Maka konsentrasi dalam buat amal itu. Andaikan umpamanya kamu tengah-tengah makan, sudah sesuai dengan yang diarahkan Nabi. Di antara arahan waktu makan, makan yang halal. Di antaranya baca bismillah. Di antaranya bagi yang punya tangan kanan, pakai tangan kanan. Tengah-tengah makan kok malakul maut datang mau jemput nyawa kamu, jangan menghentikan makan, karena makan kamu sudah dalam ridhonya Allah. Teruskan makan, selesai makan sudah sampai surga. Jadi kalau sudah ikut Nabi itu dakhalal jannah, tol menuju surga, bukan tol menuju Surabaya, tol menuju surga. Andaikan kita ini tidur sudah ikut adab-adab sunnah, tidur adab sunnah, adab yang diajarkan Nabi, di antaranya
dengan berwudu. Di antaranya lepas wudu zikir sampai ketiduran. Tengah-tengah tidur tiba-tiba malakul maut datang, nggak usah bangun tidur, teruskan tidur. Bangun-bangun sudah nikah dengan bidadari. Masya Allah. Kalau bingungnya waktu bayan bagaimana? Tidurnya waktu bayan, ikut arahan siapa? Ini gawat ini. Nanti bangun-bangun sampai mana? Maka kita tanya pada ulama, gimana sih kehidupan yang sesuai dengan arahan Nabi itu gimana? Biar kita ini terus dalam jaminan masuk surga. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, orang itu biar bisa ikut Nabi, akhirnya hidupnya takwa, hidup itu harus berjadwal. Jadwal 24 jam itu kewajiban bagi setiap orang yang merencanakan hidupnya sesuai dengan arahan agama. Mulai dari pagi sampai tidur lagi, itulah kehidupan kita. Maka kita harus punya jadwal bagaimana hidup kita mulai bangun sampai tidur lagi itu sesuai dengan yang diridhoi Allah, arahan Nabi, sesuai dengan Islam. Soal semuanya niat para hadirin. Kalau semuanya sudah diridhoi Allah, kapan aja mati surga. Pagi wirid pagi petang mati surga. Lepas itu sarapan dengan ikut arahan agama, mati surga. Lepas itu cari rezeki yang halal, mati surga. Lepas itu sholat duha, mati surga. Lepas itu adzan zuhur, pergi ke masjid, mati surga. Terus jangan sampai ada celah, mati masuk neraka. Maka kita program hidup kita 24 jam, kita program 3 hari, kita program 40 hari, kira-kira 4 bulan. Di antara maksudnya yang terpokok, biar hidupnya 24 jam selalu dalam ridhonya Allah. Dalam perjuangan, dalam zikir ibadah, dalam ta'lim wa ta'alum, dalam bergaul, bertransaksi, berakhlak sesuai yang diridhai oleh Allah. Soal semuanya niat para hadirin. Iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian iman kepada kitabnya. Allah telah memberikan kepada kita kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran, yang jadi mukjizat terbesarnya umat Muhammad. Begitu tebal 30 juz, tapi anak-anak kecil dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Dulu kita sering dengar Imam Syafi'i hafal Quran umur 6 tahun. Gimana caranya 6 tahun hafal Quran? Ternyata begitu ada suasana-suasana yang baik, di Tempora berapa kali orang MI umur 10 tahun, umur 9 tahun, umur 8 tahun setengah sudah hafal 30 juz. Ya kalau Allah sudah mudahkan, siapa yang bisa menghalangi? Nabi mengatakan, saya meninggalkan kepada kalian 2 nasihat. Kalau nasihat ini kamu dengar, kamu pegang, maka kalian akan selamat. Apa itu ya Rasulullah? Satunya nasihatnya diem. Apa itu? Kematian. Jadi kematian itu nasihat yang diem, tapi itu nasihati kita semua. Semuanya kita ini akan mati. Anaknya orang yang telah mati atau cucunya orang yang telah mati, dan akan mengikuti kakek dan akan mengikuti buyutnya, pasti mati. Kita ini hidup untuk mati, yang sudah hidup masa hidup terus. Pasti program kita yang pasti adalah mati. Sudah mati itu kita akan ninggalkan kampung kita, ninggalkan pulau kita, ninggalkan Indonesia, ninggalkan dunia. Yang laku di sana hanyalah iman dan amal. Nasihat. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulu. Kalau kamu melihat jenazah dipanggul, yakinilah selepas dia kamu pun juga akan dipanggul menuju kuburan kamu. Dan Nabi memerintahkan umat untuk ingat mati itu bukan sekedar ingat, memperbanyak ingat mati. Jadi kita ini perlu ada wiritan tiap hari, mati, 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 biar otaknya ini lurus, biar isinya itu yang kotor-kotor keluar. Ini calon jenazah, jangan sok seenaknya sendiri ini. Mati, mau makan ingat mati, pulang ke rumah mati, mau masuk kantor mati, naik sepeda motor mati. Insya Allah kita jadi nggak neko-neko nanti hidupnya. Insya Allah para hadirin, coba diamalkan. Berapa kali ya Rasulullah, siapa umatku yang setiap hari bilang mati, mati, mati 20 kali, sewaktu-waktu dia wafat akan dikumpulkan dengan para syuhada, para orang-orang yang wafat dalam perjuangan.
Masya Allah, mati. Tandanya orang tuh mau mati, hidupnya itu ada ngantuk-ngantuknya. Ini ngantuk itu adiknya mati, atau sepupunya mati. Maka kalau kita ini ngantuk plek, itu ngantuknya. Ini kalau tidurnya lebih lagi, Masya Allah. Maka nanti di akhirat sana, kehidupan yang sebenarnya sudah nggak ada kematian lagi, tidak ada orang ngantuk. Yang di neraka kelojotan dalam siksanya, yang di surga berjibar-jibur di dalam macam-macam kenikmatannya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka kalau kita ini merenung kehidupan kita di dunia memang kehidupan semu, kehidupan yang belum sebenarnya, kehidupan untuk mati, untuk menuju kehidupan yang tidak ada matinya. Ngantuk-ngantuk, suatu saat ambruk, nggak akan bisa bangun lagi. Itu sudah pasti. Akhirnya kita ini jadi ngeri dalam diri kita. Sebentar lagi mati, dan mati itu kapan nggak tahu, makanya harus persiapan terus. Nasihat yang kedua sabda Nabi adalah nasihat yang bicara. Apa itu ya Rasulullah? Quran. Kalau kamu baca ini, nasihati kamu ini. Rasakan Quran itu adalah nasihat dari Allah untuk hamba-hambanya. Di antara nasihatnya Al-Quran, Ingfiru khifafaw wa thiqala. Berangkatlah kalian berjuang, waktu ringan ataupun waktu berat. Insyaallah kita niat para hadirin, kita harus ada waktu untuk memperjuangkan agama yang nanti manfaatnya kembali pada badan kita ini, diri kita ini, bukan pada orang lain hakikatnya. Orang lain dapat hidayah, pahalanya dikirim kepada kita. Kita bergerak kemana-mana yang untung kita. Di antara nasihatnya Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, bagi laki-laki supaya sholatnya itu berjamaah, jangan sholatnya di rumah, berjamaah. Maka masjid-masjid itu dibuat atau untuk apa toh? Bukan untuk sarang kelelawar, itu dibuat untuk berjamaah. Maka warisannya para nabi, para rasul, mulai zaman Nabi Adam, warisannya itu masjid. Umat itu harus jadi pemakmur masjid. Warisannya Nabi apa? Masjid Nabawi. Warisannya Wali Songo, masjid-masjid. Warisannya dai-dai seluruh dunia, masjid-masjid. Warisannya Muhammad Al-Fatih, masjid-masjid. Warisannya Syekh Ilyas, masjid Markas Ridhomuddin. Jadi memang begitu itu, masjid. Ini di antara nasihatnya Quran, sholatnya berjamaah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Di antara nasihatnya Quran, kalau ada masalah, hadapi dengan sabar, kemudian curhatlah kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Kita ini hari-hari kena masalah, coba cara menghadapinya bagaimana? Kadang-kadang dengan ngomel, kadang-kadang dengan sumpek, lupa mengerjakan nasihat Quran, yaitu hadapilah dengan sabar, kemudian mintalah tolong kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya kok badan saya meriang, ini yang datangkan meriang siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan siapa? Hanya Allah. Apa di antara nasihatnya Allah dalam Al-Quran? Di antaranya, hadapi dengan sabar, kerjakan sholat. Saya ini kok dengarkan ngaji ngantuk terus, ini musibah apa ini? Perlu sholat untuk menghilangkan ngantuk. Insyaallah para hadirin, di antara nasihatnya Quran, laki-laki dan wanita diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangannya. Bukan nunduk terus ini nabrak ini. Sebagian pandangan. Ada pandangan-pandangan yang kalau kita melihat, kita dapat pahala. Melihat Al-Quran, melihat orang soleh, melihat Ka'bah, melihat ayah ibu dengan pandangan sayang, melihat istri, ini dapat pahala semua. Ini perintahnya adalah untuk melek, untuk mandang dengan sejelas-jelasnya. Ada pandangan yang enggak boleh diteruskan, lakal ula wa alaika thaniyah. Pandangan yang enggak sengaja, kamu enggak dosa, tapi kok diteruskan, ya jadinya akan berdosa untuk engkau. Pandangan pertama katanya enggak apa-apa Pak, tak teruskan mandang terus saja. Bukan begitu itu, begitu pandangnya keliru langsung nunduk. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Allah merintahkan
Pertama kali jaga pandangan, yang kedua jaga kemaluan. Apa maksudnya kok perintah jaga kemaluan selepas jaga pandangan? Orang itu akan sulit menjaga kemaluannya kalau dia nggak jaga pandangannya. Kalau matanya keranjang, akhirnya nafsunya jadi jalang, tidak bisa dikendalikan. Sarungnya bolong terus nanti. La ilaha illallah. Ini di antara nasihat Quran. Di antara nasihatnya Quran, wala muttakhidhi akhdan, wala muttakhidhati akhdan. Enggak laki-laki, enggak wanita, langsung resmi dari Al-Quran tidak boleh punya pacar. Masya Allah. Pacaran yang Islami, pacaran kok Islami piye? Enggak ada. Pacaran itu bukan Islami, nerakai. Nah, jurusan neraka. Allah buka urusan pernikahan dengan seluas-luasnya, dan Allah tutup pintu perzinaan dengan serapat-rapatnya. Wala muttakhidhi ahdan, dan orang laki-laki tidak boleh, mukmin laki-laki, muslim laki-laki tidak boleh punya pacar. Wala muttakhidhati ahdan, begitu juga mukmin wanita tidak boleh punya pacar. Di nasihat gak boleh pacaran itu langsung nasihatnya Quran para hadirin. Bukan nasihat dari kitab apa itu, biar kitabullah langsung. Di antara nasihatnya Quran, Allah ceritakan di sana ridhonya Allah kepada sekelompok hambanya Allah yang punya amalan-amalan waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, malamnya sedikit tidur. Wabil ashari yastaghfirun, karena sholat terus waktu menjelang subuh banyak istighfar. Di antara hamba-hamba Allah yang diridhai dalam Al-Quran, maksudnya untuk kita tiru. Di antara nasihatnya Quran, di Quran itu orang-orang yang taat kepada Allah akhirnya di dunia mulia, di akhirat masuk surga. Ceritanya para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya. Kemudian yang keempat adalah iman kepada para malaikat. Dirasakan diri kita ini selalu disertai malaikat. Di antara malaikat yang selalu menyertai kita adalah malaikat Raqib Atid. Malaikat yang selalu mencatat amalan kita. Hamba-hamba Allah yang suci ditugaskan oleh Allah untuk ngawal kita kemana saja kita berada. Maka iman kepada para malaikat ini menumbuhkan satu sikap, berarti saya ini nggak akan pernah sendirian di mana saja, selalu ada CCTV yang mengawasi saya. Kadang-kadang orang itu kalau ada orang seperti sudah mau jadi baik, soleh, begitu nggak ada orang kelihatan aslinya. Tapi kalau orang itu merasa selalu disertai malaikat, ya akhirnya tidak pernah merasa nggak diawasi, akhirnya di mana saja, akhirnya dia jadi mudah baik. Maka orang itu kalau mau nakal biasanya nengok-nengok dulu, ada orang nggak, baru berani. Jadi orang beriman nggak perlu nengok-nengok, wong saya ini diawasi malaikat terus kok. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar pun satu kata, mesti malaikat raqib, malaikat atid sudah siap untuk mencatatnya. Yang baik ditulis dalam kebaikan dia, yang buruk dikumpulkan dengan keburukan dia. Maka ada seorang ulama menguji santri-santrinya di tahun akhir. Ini mau ada ujian kelulusan. Apa ujiannya, Syekh? Semua anak santri, semua pelajar besok bawa ayam kepada saya untuk ujian kelulusan. Maka santri-santrinya heran, ujian kelulusan mau ngaji lama kok suruh bawa ayam, ini apa maksudnya ini? Akhirnya santrinya sekian banyak bawa ayam. Selepas bawa ayam, gurunya perintah semuanya sekarang acaranya nyembelih ayam di tempat yang gak ada yang ngawasi sama sekali. Nanti kalau sudah disembelih, setorkan ke sini untuk dimasak bareng-bareng, akan lulus. Maka semua pelajar pergi ke tempat yang paling sepi. Perasaannya sudah nggak ada orang, sembelih semua ayamnya kecuali satu pelajar.
Dia datang lagi pada syekhnya, ayamnya masih hidup, yang lainnya sudah mati semua. Maka yang masih hidup tadi ayamnya ditegur di depan pelajar-pelajar lain, kamu kok nggak nyembelih sendiri, teman-teman kamu sudah nyembelih semua, kamu paling nggak lulus nanti. Syekh, saya ini kemana saja perasaan saya ini dan keyakinan saya diawasi malaikat terus. Bagaimana saya bisa cari tempat yang sepi? Nggak ada yang sepi di dunia ini. Oh, kamu yang lulus, teman kamu semuanya harus mondok lagi. Maka kalau kita ini baiknya ketika ada orang, kok nggak ada orang, ya, imannya pada para malaikat perlu direnungi lagi. Jadi rukun iman yang 6 itu, yaitu keyakinan, yaitu untuk perbaikan amal para hadirin. Maka para anbiya pertama kali ngajak manusia kepada iman, karena dari imanlah akan tumbuh amal. Amalan-amalan yang benar. Sebagaimana cerita bayi tadi, hatinya masih kosong, akhirnya ngawur. Begitu hatinya ada isi yang benar, akhirnya makannya jadi benar. Masya Allah. Insyaallah kita praktekkan iman dengan para malaikat, para hadirin. Selalu hati-hati, di mana-mana kita ini selalu diawasi. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, alias iman kepada negeri akhirat. Kehidupan kita ini nggak berhenti di sini ini, akan terus sampai hari kiamat. Mati sebentar akan dihisab. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, muncul dari Adam, dari tidak ada diadakan oleh Allah. Selepas kita hidup, balik diberi tanggung jawab mengamalkan agamanya Allah, aturan-aturan yang diridhai Allah, menjauhi yang tidak diridhai oleh Allah. Kemudian kita akan wafat, bangkit lagi untuk dikekalkan. Bukan kita kekal sendiri, diputuskan untuk kekal oleh Allah. Maka sikap-sikap kita di dunia ini, itulah yang menentukan akhirat kita. Maka iman pada hari kiamat di antara tuntutannya menyimbolkan kita ini punya sikap. Kalau saya ngomong harus manfaat untuk hari kiamat. Kalau saya punya dagangan, bagaimana manfaat untuk hari kiamat? Kalau saya punya kekuasaan, bagaimana kekuasaan ini manfaat untuk hari kiamat? Kalau kita punya anak istri, bagaimana semuanya ini tidak jadi musuh, jadi teman-teman nanti pada hari kiamat? Kalau kita punya transaksi-transaksi, bagaimana transaksi saya ini jadi menolong saya ketika hari kiamat? Nah, akhirnya fikirnya itu semuanya jadi benar, karena semuanya dijadikan pahala akhirat semua. Bajunya harus berpahala, makannya harus berpahala, ladangnya harus berpahala, jabatannya harus berpahala, sikapnya harus berpahala. Akhirnya jadi lurus kehidupannya. Jadi apa aja lurus, karena pandangannya akhirat, akhirat, akhirat. Kalau semuanya manfaat untuk akhirat, pasti dia akan benar, para hadirin. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Kemudian yang terakhir, yakin pada takdir. Yang kesimpulan ringkasnya, sebagaimana datang kita di dunia ini atas kehendak Allah, semua program juga sudah diputus oleh Allah untuk seluruh manusia di dunia ini, seluruh jin, dan semua program dunia akhirat sudah diputus oleh Allah. Dirasakan dalam hati, segalanya sudah diputus oleh Allah. Ya, kalau sudah diputus oleh Allah, untuk apa kita usaha? Usaha adalah perintah Allah. Maka Nabi dalam riwayat Tirmidzi membawa buku 2 untuk peragaan pelajaran takdir, datang kepada para sahabat. Ini penting sekali, para hadirin. Jadi yakin pada takdir dengan usaha itu tidak bertentangan. Karena yakin pada takdir adalah perintah agama, usaha juga perintah agama. Dua-duanya harus dikumpulkan, barulah ini namanya iman kepada Allah dan ikut arahan Rasulullah. Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang saya bawa di tangan saya ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami nggak tahu apa maksudnya. Nabi mengatakan, ini yang saya bawa ini untuk perumpamaan. Ini adalah buku catatan. Di dalamnya ada namanya semua orang, anaknya siapa, dari suku mana, jumlahnya berapa, tidak dikurangi, tidak ditambahi sampai hari kiamat yang telah diputuskan untuk masuk surga.
Buku yang satunya kebalikannya, yang telah diputuskan masuk neraka tidak akan tambah, tidak akan berkurang. Maka sahabat pada susah. Kalau begitu untuk apa kita usaha? Usaha itu adalah perintah Allah. Tetaplah usaha. Dan orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Maka para nabi, para rasul itu diantara yang disampaikan kepada umat, ada surga, ada neraka. Maknanya para nabi, para rasul usaha hidayah dan ngajak orang kepada hidayah, sekaligus menyampaikan memang sebagian orang itu nggak dapat jatah hidayah. Maka dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan termasuk doa yang tidak boleh kalau itu maksudnya keyakinan, tapi kalau maksudnya harapan boleh. Apa itu diantara yang tidak boleh kalau orang itu doa, ya Allah berikanlah hidayah kepada seluruh manusia. Maka kita terjun, kok gak boleh gimana? Kalau kamu yakini hidayah kepada seluruh manusia itu bisa terjadi, maknanya neraka kosong dong. Padahal neraka itu adalah wajib kita imani. Neraka mesti akan ada isinya. Nah. Tapi kalau maksudnya itu harapan, ya Allah berikanlah hidayah kepada semua, maksudnya kita berharap biar seluruh manusia, walaupun harapan itu harus disertai dengan memang itu sudah keputusan Allah, neraka akan penuh juga. Iman kepada takdir itu kata para ulama dijadikan nomor 6 untuk anti stres. Katanya kita kadang-kadang usaha mentok. Kalau sudah mentok, oh ternyata saya ini mah nggak mampu buat apa-apa. Akan perintah Allah ketika mentok ini pasrah kepada Allah. Apa arahan agama ketika mentok? Nah, ada orang tuh pengen menikahi seorang wanita, ternyata takdirnya wanita tadi adalah istri temannya. Nah, kalau yakinnya pada takdir nggak benar, bisa perang segitiga para hadirin. Nah, bukan cinta segitiga, perang segitiga atau segi empat. Maka ada sahabat menyampai kita dalam kitab sahabat Salman Al-Farisi. Ini sahabat Salman Al-Farisi ini umurnya itu ada yang mengatakan ketika beliau masuk Islam sudah 150 tahun. Ini sudah sepuh, sudah tua. Maka kalau kita ini tua harus nggak laku kawin itu juga ada contohnya. Ini apa itu sahabat ini wali Allah ya pernah nggak laku juga, nggak masalah, yang penting Allah ridho. Nah. Ada yang mengatakan umur beliau sudah 300 tahun. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini pernah ketemu Nabi Isa. Jadi ketika ketemu Nabi kita itu umurnya di atas 500 tahun. Ya sudah sepuh sekali, sudah sangat tua. Maka diceritakan ada beberapa kali beliau ngelamar itu nggak diterima karena mertuanya takut menantu sudah terlalu tua, ini gimana. Maka Salman Al-Farisi bilang kepada teman beliau, sahabat yang lain, namanya siapa para hadirin? Abu Darda. Abu Darda, saya pengen ngelamar apa? Abu Darda ya, saya pengen ngelamar putrinya si bapak itu. Kamu ke sana ya, atas nama saya datang pada mereka, beritahu saya diutus Salman untuk melamar putri bapak. Akhirnya Abu Darda berangkat, menyampaikan, saya utusannya Salman untuk apa? Untuk ngelamar putri bapak. Maka jawabannya walinya, kalau dengan Salman saya nggak mau, kalau dengan kamu maulah. Maka Abu Darda, ya nggak apa-apa, dengan saya saja. Abu Darda utusan, ternyata beliau sendiri yang nikah. Ini bagaimana manfaatnya yakin pada takdir itu para hadirin, itu menyelesaikan masalah umat ini, menyelesaikan masalah pribadi ini. Tidak gampang nyalahkan orang, semuanya sudah ditakdir. Bagaimana yang diridhai Allah itulah yang jadi sikap kita. Selepas takdirnya begini, apa amalan yang diridhai Allah? Maka Salman nunggu-nunggu berhari-hari, kok Abu Darda nggak ada kemana. Ternyata Abu Darda pengantin baru. Coba kalau kita ini di posisinya Salman bagaimana? Maka akhirnya ketemu. Abu Darda tak suruh ngelamar kok nggak datang-datang, kemana kamu? Malah nggak nemui saya. Wah, saya malu nemui kamu. Salman,
Kenapa malu? Nah itu yang diterima malah saya, tak nikahin aja. Apa jawabannya Salman? Seharusnya yang malu saya. Loh kok bisa? Oh yang malu kamu? Iya. Ternyata saya ini pengen wanita yang rizki kamu kok tak pingin, ini saya malu pada Allah lah. Coba kalau sikap kita begitu, Masya Allah, selesai pertengkaran di dunia ini. Kadang-kadang orang tuh nyalahkan toko ini toko itu karena toko dia nggak laku. Padahal itu sudah ada jatah rizki masing-masing. Asalkan Allah ridho, toko nggak laku kan nggak masalah. Ini diguna-guna, digula-gula, diberi apa? Makhluk memangnya bisa apa? Ini takdir itu benar-benar solusi para hadirin. Maka di antara arahan Nabi, kalau kamu cinta kepada makhluk itu sedengan aja. Mungkin suatu saat akan jadi orang yang bermusuhan dengan engkau. Begitu juga kalau bermusuhan sedengan aja. Siapa tahu nanti akan jadi orang yang akrab dengan engkau. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma ahbib abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Karena makhluk ini kita nggak tahu takdirnya. Kalau kita ini cinta pada makhluk kebablasan, nanti jadi akhirnya sikapnya itu jadi kelirunya fatal. Saking cintanya pada makhluk, begitu makhluk itu mati kita ikut gantung. Coba kalau sedengan aja, memang sudah takdirnya saya ridho. Ini sudah memang dunia ini memang tempat perpisahan. Pertemuan mesti akan ada perpisahan. Benci pada orang, kamu itu musuh saya sampai 7 keturunan. Ternyata suatu saat kita perlu utang pada dia. Alangkah malunya. Ternyata kita ini perlu pada dia, jadi ya adik ipar atau jadi mertua. Masya Allah. Maka dengan makhluk ini sedengan. Yang puncak itu adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Iman yang 6 ini para hadirin harus kita bawa dalam kehidupan kita 24 jam, karena itulah yang mendorong semua amal kebaikan. Sumbernya dari iman ini para hadirin kan dorong kita. Dan iman ini kata para ulama berbeda dengan hitungan matematika. Kalau hitungan matematika 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Tapi kalau iman ini 6 dikurangi 1 sama dengan 0 para hadirin. Ada orang iman kepada Allah, nggak iman dengan Rasulullah, nggak diterima. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, nggak iman dengan Quran, nggak diterima. Iman kepada tiga-tiganya tapi dia nggak percaya malaikat ada, tidak diterima. Sudah dengan malaikat juga percaya tapi nggak percaya ada hari akhirat. Ada hisab, ada kehidupan yang kekal di sana, ada urusan-urusan lagi di sana, tidak diterima. Itu semuanya sudah 5, sudah lengkap, tapi dia nggak percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Itu pun imannya jadi 0 lagi. Maka 6 ini harus kita bawa kemana-mana, biar kita ini sah amalan kita. Akhirnya kita bisa sampai ke surga, buka pintu surga sana para hadirin. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka begitu pentingnya urusan iman ini, yang dari iman akhirnya timbul amal. Maka perlu ada satu usaha iman, usaha amal. Itulah yang kita usahakan. Bicara iman, sifat-sifatnya sahabat, 6 sifat. Apa itu? Iman dan amal. Iman dulu. Pertama kali adalah iman dulu. Iman, pembetulan sholat, ilmu ma'adzikir, harus ada ilmu agama juga, harus ingat pada Allah dan seterusnya. Dan itu semua akan mudah kalau kita dalam sarana tarbiyah, suasana perjuangan dakwah, suasana ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar, suasana zikir ibadah, dan suasana muamalat ma'asyarat yang benar. Insyaallah semuanya ini orang hadirin. Dan itu sudah dicoba di mana-mana. Kalau 4 amal itu wujud, orang-orang akan kesedot dalam hidayah dan dirinya sendiri dalam hidayah. Maka itulah yang mau kita usahakan seumur hidup. Bagaimana kita ini selalu dalam salah satu dari 4 amal itu. Kalau nggak pas untuk dakwah, ya waktu wiridan, waktu ibadah, waktu kita ini ta'lim wa ta'alum, atau waktu bergaul, transaksi, akhlak yang diridhai oleh Allah. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu, silahkan insyaallah. Monggo masyaallah. Monggo insyaallah. Sisa masa, mulai masa, monggo insyaallah. Masyaallah, insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf, masyaallah. Salah kita semuanya niat
untuk meningkatkan iman amal para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan rombongan ampana ke belakang, insyaallah.